Axl Rose sedang berbaring dalam keadaan telanjang di sebuah booth vokal yang gelap milik studio rekaman di Manhattan untuk mengerjakan overdubbing yang tak lazim. Pita sudah mulai merekam. Di bawahnya terdapat Adriana Smith, seorang penari bugil imut berusia 19 tahun, sekaligus pacar sang drummer, Steven Adler. Pada sore yang hangat itu di musim panas 1987, Vic DeGlio, sang engineer, sudah menyiapkan mikrofon vokal berkualitas tinggi untuk merekam suara Axl dan Adriana yang berhubungan seks. Adriana ingin membalas dendam terhadap Steven Adler, drummer Guns N' Roses, yang berselingkuh darinya. Lagi pula, Adriana lebih suka dengan Axl, sang vokalis. Walau dia sedang mabuk pada hari itu, Adriana akhirnya memberikan apa yang diinginkan Axl, suara rintihannya yang sedang orgasme yang terdapat dalam lagu Rocket Queen, lagu penutup dari album Appetite for Destruction. Menurut Adriana, ketika Adler mengetahui apa yang terekam pada album bandnya itu, sang drummer langsung murka. Adriana terhantui oleh sesi rekaman itu selama bertahun-tahun. Untuk menghapus rasa malu dan bersalahnya, Adriana sampai harus banyak minum alkohol dan menenggak obat-obatan untuk waktu yang lama. Begitulah satu hari yang gila di dunia Guns N' Roses. Sebelum mereka menyelesaikan album pertamanya, kehidupan kelima anggota band itu dipenuhi dengan seks bebas, kerusakan, alkohol, dan obat-obatan. Tapi lain halnya dengan band-band seangkatan lainnya dengan rambut yang mekar di kancah Sunset Strip. Guns N' Roses berhasil menerjemahkan keliaran mereka ke musik yang abadi, hard rock yang sangar dan seksi, serta merupakan titik temu antara Aerosmith, The Sex Pistols, Lynyrd Skynyrd, dan The New York Dolls. Setelah dirilis pada tanggal 21 Juli 1987, Appetite for Destruction terjual hingga 15 juta kopi di Amerika Serikat saja, sehingga menjadi salah satu album perdana terlaris sepanjang masa. Album itu menghubungkan masa lalu dengan masa depan. Soundnya yang agak punk dan mentah, serta lirik yang berseni menjadi jembatan antara hard rock yang komersial di tahun 80-an dengan musik alternatif di dekade berikutnya. Tapi Appetite juga termasuk album klasik rock terakhir yang dimastering secara spesifik untuk format vinyl dan dimixing oleh 5 orang yang mendorong fader pada mixing board yang non-otomatis. Appetite for Destruction dianggap sebagai album rock hebat terakhir yang benar-benar dibuat dengan tangan. Axl, Slash, dan Adler sudah tahu cita-cita mereka sejak masih usia 11-12 tahun. Mereka akhirnya berhasil menggapai cita-cita itu setelah berhasil menyelesaikan album Appetite for Destruction. Di tahun 1986, Sunset Strip penuh dengan rambut mekar berkat kesuksesan multi-platinum yang diraih oleh Motley Crue, Red, dan Poison, yang menggabungkan glam rock 70-an dengan nada-nada pop dan perilaku buruk yang mengingatkan pada Led Zeppelin. Di akhir tahun itu, Guns N' Roses belum pernah konser di stadion atau membuat video musik, tapi mereka sudah mampu membuat ulah besar. Dalam keadaan melarat, teler akibat obat-obatan, dan kesal karena lambatnya perkembangan menuju album perdana, mereka melampiaskannya pada rumah yang disewakan untuk mereka. Pada suatu hari, sang pengurus rumah memanggil Tom Zutaut, perwakilan artis and repertoire A&R Given Records, dan manajer Arnold Stivell ke properti yang rusak itu. Band itu mencabut jamban-jamban dari lantai dan melemparkannya keluar jendela. Menurut Zutaut, suasana di dalam rumah jauh lebih parah. Mereka membuang air besar di wastafel. Mereka memakai obat-obatan dan melakukan hal-hal gila di rumah sewaan itu. Zutaut terkenal karena mengontrak Motley Crue yang terkenal akan perilaku liarnya. Tapi ini lebih buruk dari apa yang dia lihat sebelumnya. Nilai kerugian mencapai $22.000. Di dalam rumah, ada satu kamar yang tak tersentuh oleh kekacauan. Pintu itu digembok. Di dalam kamar, Axl menata kamar itu dengan rapi dan sempurna. Dibanding rekan-rekannya, Axl kurang tertarik pada obat-obatan dan alkohol. Tapi dia punya masalahnya sendiri. Axl dikenal punya masalah kejiwaan seperti psikosis dan depresi mania. Beberapa orang menyebut Axl seorang bipolar. Karena itu kita bisa melihat bagaimana Axl membuat kisah yang kontras dalam lagu. Mulai dari My Michelle hingga Rocket Queen, kamu bisa melihat bagaimana Axl memperlakukan perempuan. Ketika sedang manis, Axl akan membuatkanmu lirik yang bisa membuat diabetes. Ketika sisi liarnya sudah muncul, dia akan berbuat hal liar dan gila yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang-orang. Tak mudah untuk menemukan manajer atau produser yang bersedia berurusan dengan Guns N' Roses, atau sebaliknya. Paul Stanley, gitaris band Kiss yang juga merupakan produser musik, mengalami penolakan itu dengan pahit. Bagi banyak band, gitaris dan vokalis Kiss itu serupa dewa. Saat itu ada ratusan band yang akan senang hati melakukan apapun agar Stanley jadi produser album mereka. Namun tidak bagi Guns N' Roses. Pada suatu hari, dia datang ke apartemen yang disewakan untuk Guns N' Roses di Sunset Boulevard dan menemukan Izzy dan Slash sedang tertidur di sofa. Setelah bangun, mereka memainkan Night Train. Stanley menyukainya, tapi mengusulkan di bagian refrain membutuhkan hook tambahan. Mendengar masukan itu,
Axl tersinggung, dan tak mau bicara dengan Stanley lagi, bahkan menolak untuk menatapnya. Lalu Stanley juga mendengar kabar kalau Slash menyebar gosip bahwa dia gay, karena Stanley suka berdandan aneh. Stanley yang mendengar kabar itu merasa lucu, karena justru Axl setiap kali manggung selalu memakai vinyl jumpsuit merah untuk wanita dan berias wajah seperti halnya wanita. Cerita lainnya, suatu hari Slash yang baru saja meloakkan gitarnya ingin meminjam gitar BC Rich. Kebetulan Stanley adalah salah satu duta dari produk BC Rich. Maka Slash menelpon dan menyampaikan keinginannya. Stanley lalu menjawab dengan kalimat, "Tentu saja bisa, bukan masalah. Tapi aku tidak mau meminjamkan gitar ini ke kamu." Telepon langsung dimatikan. Sebelum Guns N' Roses terbentuk, kelima orang ini mempunyai kenakalan yang tidak jauh berbeda. Adler dan Slash sering bolos bersama sewaktu SMP di Los Angeles. Sementara Izzy dan Axl sering berbuat onar di kota kecil, Lafayette, Indiana. Duff McKagan adalah anak pirang cerdas dari Seattle dengan kredibilitas punk rock. Duff meninggalkan Seattle untuk menghindari lingkungannya yang penuh dengan pemakai heroin. Namun kepindahannya ke Los Angeles terasa percuma karena dia tinggal berseberangan dengan Izzy Stradlin yang merupakan pemakai dan pengedar obat itu. Di Los Angeles, kata Axl, kamu akan belajar bagaimana caranya jadi binatang. Datang dari kota kecil di Indiana membuat Axl cukup gegar budaya. Ia menuliskan pengalaman pertama datang ke Los Angeles, melihat perempuan seksi di mana-mana, hingga ditawari narkoba dalam lagu Welcome to the Jungle. Duff pernah bekerja sebagai sopir sekaligus kurir untuk kelompok mafia. Lalu mereka saling bertemu di kancah Hollywood. Slash dan Adler sempat bergabung dengan Duff di Road Crew dan pernah segrup dengan bandnya Axl, Hollywood Rose. Nama Guns N' Roses merupakan gabungan nama dari band Axl dan Izzy, Hollywood Rose, dan LA Guns yang dipimpin oleh Tracy Guns. Namun Tracy didepak oleh Axl dan Izzy agar Slash bisa masuk dalam band ini. Formasi Guns N' Roses ini berlatih pertama kali pada Mei 1985 di sebuah studio di Silver Lake. Ketika berlatih pertama kali, mereka langsung merasakan chemistry yang tidak biasa. Mereka merasa sudah seperti band veteran yang menaklukkan panggung-panggung besar. Steven Adler yang awalnya tipikal drummer metal dengan bass drum double dan banyak tom-tom dipaksa bermain dengan set drum yang lebih simpel di Guns N' Roses. Sebelum latihan, Izzy dan Duff menyembunyikan satu bass drum, floor tom, dan beberapa tom-tom milik Adler, memaksa Adler untuk bermain tipikal drum rock and roll. Hasilnya adalah ketukan yang groovy, sekaligus bisa berpadu dengan permainan bass punk rock ala Duff. Ketika itu Axl dan Izzy sudah menyelesaikan sejumlah lagu Guns N' Roses, termasuk Anything Goes dan Think About You, serta Back of Beach dan Don't Cry yang baru dirilis tahun 1991. Lagu Welcome to the Jungle adalah lagu pertama mereka yang berhasil mereka ciptakan dari proses jamming bareng. Slash memainkan riff utamanya ketika mereka sedang nongkrong bersama di rumah ibunya Slash. Kemudian, Duff menciptakan bagian breakdown yang menghipnotis lagu itu. Dan Slash ingat kalau bagian bridge adalah karyanya Izzy. Sebelum mendapatkan kontrak rekaman, sebagian besar anggota Guns N' Roses tinggal, berlatih dan menulis lagu di tempat latihan yang dipenuhi dengan sarang tikus dan tampak kakus di sudut Sunset dan Gardner Street. Tempat itu merupakan tempat penyimpanan barang-barang mereka sekaligus tempat mereka bertahan hidup. Para penari telanjang di kawasan Sunset Strip juga punya peran penting dalam perjalanan Guns N' Roses. Mereka kerap memberikan uang kepada para personil band yang miskin ini. Kadang Slash, Adler, atau Izzy akan jadi muncikari dan mengambil uang sekitar $5 dari dompet para perempuan penghibur itu untuk membeli makan. Banyak perempuan juga dengan senang hati membuka pintu apartemen mereka untuk ditumpangi para personil. Maka tak heran kalau ada banyak kisah tentang perempuan dalam hidup Guns N' Roses, juga yang terkait dengan penggarapan album perdana mereka. Axl Rose pernah tergila-gila dengan seorang perempuan bernama Barbie. Sejak usia 18, Barbie sudah punya reputasi mencengangkan sebagai pecandu narkoba dan ratu skena Hollywood. Barbie kemudian berkarir sebagai madam, alias muncikari di kawasan Sunset Strip. Axl menulis lagu Rocket Queen untuknya. Bagian awalnya yang kelam, namun di bagian akhir seperti kidung indah serupa doa. Band itu dikontrak oleh Geffen Records pada Maret 1986. Dan setelah tidak aktif selama beberapa bulan, akhirnya mereka menemukan manajer baru, Alan Niven, yang pernah menangani Great White. Mereka juga menemukan produser, Mike Kling, seorang engineer yang menggabungkan kemampuan teknis yang tinggi dengan tingkat kesabaran yang luar biasa. Selain itu, Guns N' Roses juga telah menulis satu lagu terakhir, Sweet Shallow Mine. Ketika itu, Slash sedang bermain-main dengan riff khas lagu itu sebagai latihan fingering pemanasan, dan Izzy memainkan chord untuk mengiringinya. Tanpa sepengetahuan keduanya, Axl menyimak mereka dari kamarnya di lantai atas
dan menulis lirik. Menurut Slash, kalau Axl tidak ada di sana dan menulis lirik, kemungkinan besar lagu itu tidak pernah ada. Band itu berlatih bersama Kling selama beberapa minggu, lalu merekamnya di studio Rumbo Recorders pada Januari 1987. Basic track direkam dalam 2 minggu. Slash melakukan overdubbing sepanjang siang dan sore, dan Axl mengisi vokal hingga pagi hari. Slash menghabiskan banyak jam bersama Kling dalam rangka menyederhanakan dan mencari solo gitar yang sesuai dan sketchy melodi vokalnya. Axl menunjukkan jangkauan vokal yang luar biasa. Ia membuat bagian harmoni yang rendah pada intro Paradise City dan lengkingan yang mirip sirine polisi di awal lagu Welcome to the Jungle. Jumlah anggaran untuk album itu adalah sekitar $370.000, angka yang besar untuk album perdana saat itu. Pada Desember 1987, 5 bulan setelah dirilis, Appetite for Destruction sudah terjual 200.000 kopi dengan radio airplay yang minim. Bos-bos di Geffen Records berkata kepada Zutau dan Niven bahwa album itu telah mencapai prestasi yang bagus dan berencana untuk membawa Guns N' Roses tour dan merekam album berikutnya. Namun Zutau meminta David Geffen, pendiri perusahaan itu, agar membujuk MTV untuk menayangkan video Welcome to the Jungle. Saluran itu menayangkannya sekali pada hari Minggu pukul 4 pagi. Hasilnya, MTV kebanjiran permintaan untuk video itu, dan album itu semakin laris dibeli oleh pendengar-pendengar di Amerika. Ketika video Sweet Child O' Mine dirilis 6 bulan kemudian, konser-konser Guns N' Roses dipenuhi penggemar wanita mereka. Walau berjaya sebagai band terbesar di dunia hingga awal dekade 90-an, kisah formasi awal Guns N' Roses berakhir amburadul. Steven Adler pergi di tahun 1990 setelah dipecat oleh rekan-rekannya karena pemakaian heroin yang tidak terkendali, bahkan untuk ukuran mereka. Posisinya digantikan oleh Matt Sorum dari The Cult. Adler merasa itu pengkhianatan yang tak terlupakan. Di tahun 1995, dia mengalami stroke akibat mengkonsumsi obat-obatan. Adler merasa sakit hati karena Slash tidak membelanya ketika dia dipecat, karena Adler dan Slash adalah teman sepermainan sejak kecil. Tapi sekitar tahun 2006, Slash terbang dari Eropa ke rumah Adler di Las Vegas untuk membantunya terlepas dari adiksi terhadap kokain. Iggy Stradlin mengundurkan diri di tengah-tengah puncak ketenaran dan tur untuk album kedua band itu, Use Your Illusion 1 and 2. Antara lain karena sudah bersih dan tak tahan berada di dekat teman-temannya. Di pertengahan 90-an, ketika Axl Rose banyak melakukan eksperimen industrial rock di studio, band itu sudah diambang perpecahan. Slash mengundurkan diri dari Guns N' Roses pasca album The Spaghetti Incident pada tahun 1993. Dikabarkan dari wawancara MTV dengan Slash di tahun 1997, dia merasakan perbedaan visi dengan Axl, yaitu soal kontribusi mereka di Guns N' Roses. Lebih jauh, dalam wawancara dengan Rolling Stone di tahun 2012, Slash menyatakan bahwa Axl membenci dirinya. Gitaris berambut keriting ini bahkan tak menduga mengapa mantan rekannya bersikap demikian. Setelah Slash keluar, Duff McKagan dan Matt Sorum juga menyusul keluar dari Guns N' Roses tahun 1997. Sebenarnya Slash sudah menunjukkan kesetiaannya kepada Guns N' Roses dan Geffen Records. Namun Axl Rose dan pengacaranya malah memberikan revisi kontrak kepada Slash dan Duff hingga semakin menjengkelkan mereka dan sudah siap menyatakan keluar dari Guns N' Roses. Axl yang memegang hak atas nama band itu mendirikan Guns N' Roses yang baru dan menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk merekam Chinese Democracy, album yang akhirnya dirilis tahun 2008 dan menghabiskan biaya $13 juta. Axl berusaha untuk membuat album yang lebih bagus dari Appetite for Destruction. Namun pencapaian album itu memang tidak bisa diulang kembali. Slash sebagai gitaris pun sangat bangga karena pernah membuat album yang sefenomenal Appetite for Destruction. Tak banyak album seperti ini yang akan dikenang dari generasi ke generasi, didengarkan turun-temurun, dari ayah ke anak, kemudian ke cucu, dan akan terus demikian entah sampai kapan. The Beatles punya itu, Rolling Stones juga, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, dan tentu saja Guns N' Roses. Guns N' Roses sendiri kembali reuni. Axl, Slash, dan Duff kembali satu band lagi. Mereka menjalani tur dunia sejak 2016 hingga sekarang. Tur bertajuk Not in This Lifetime ini menempatkan posisi kedua dalam daftar tur berpenghasilan terbesar pada tahun 2017. Sedangkan Steven Adler, yang kini aktif di Adler's Appetite, meski sempat ikut beberapa kali konser reuni, tak masuk dalam tur jangka panjang karena masalah punggungnya.